Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syarifah Safira dengan NPM 23021200065. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bab 1 yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, kita mulai dari slide 1. Itu ada pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem adalah cara yang ditetapkan untuk melakukan aktivitas ataupun serangkaian aktivitas. Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan kegiatan organisasinya itu disebut dengan pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen itu adalah proses di mana para manajer di seluruh tingkatan manajerial memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam organisasinya itu mengimplementasikan strategi yang telah ditentukan ataupun strategi yang telah ditetapkan di awal. Jadi sistem pengendalian manajemen itu dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku terapan ataupun yang seringkali disebut dengan applied behavior science. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen itu sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Nah, ada pula menurut para ahli seperti salah satunya Anthony dan Rees mendefinisikan bahwa sistem pengendalian manajemen itu sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya untuk menentukan strategi yang sesuai dan ditetapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Jadi di dalam proses pengendalian manajemen ini juga tidaklah sederhana dan tidak mudah. Yang pastinya juga terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam proses tersebut. Seperti salah satu contohnya, pengendalian manajemen itu memerlukan koordinasi antar individu. Nah, pengendalian manajemen itu harus memastikan bahwa setiap bagian kerjanya itu harus harmonis dengan bagian lainnya. Misalnya, tidak ada security yang melapor kepada manajer operasional mengenai penumpukan pasien yang terjadi, serta tidak ada koordinasi yang baik antara manajer operasional dengan tim IT, maka pengendalian manajemennya itu tidak akan terjadi dan masalah penumpukan pasien itu tidak dapat teratasi. Jadi harus ada hubungan yang harmonis antara setiap bagian pada unit kerja ataupun dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, secara konvensional juga sistem pengendalian manajemen itu dianggap sebagai elemen yang pasif yang menyediakan informasi untuk membantu manajer mengendalikan pegawai agar bekerjanya itu sesuai dengan tujuan organisasi. Namun ada pula pendekatan yang mengikuti orientasi sosiologisnya atau psikologisnya itu melihat bahwa sistem pengendalian manajemen ini sebagai elemen yang lebih aktif, melengkapi diri mereka sendiri dengan kekuatan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Nah, ada juga secara psikologis, sistem pengendalian manajemen ini ditemukan berguna, maka kemungkinan besar akan digunakan dan memberikan kepuasan kepada individu, yang kemudian mungkin dapat mendekati tugas mereka dengan informasi yang ditingkatkan. Akibatnya, individu-individu ini mengambil keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Baik, selanjutnya ada pula tujuan dan pentingnya dari sistem pengendalian manajemen secara umum itu adalah untuk
dengan mudah organisasi ini mencapai tujuan dan sasaran dengan biaya yang minimal dan resikonya itu terukur. Jadi resikonya itu lebih kecil. Tujuan akhir dari sistem apapun itu kan untuk di dalam kendali, bukan untuk mengendalikan orangnya. Nah, ini juga bertujuan untuk membantu manajemen memengaruhi, mengkoordinasikan, dan membimbing berbagai bagian organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target mereka secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada juga beberapa contoh kegiatan pengendalian manajemen, seperti apa yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut, juga mengkoordinasikan dan mengatur berbagai kegiatan untuk bertukar informasi, mengevaluasi informasi, dan yang terakhir untuk memutuskan tindak apa yang harus diambil. Jadi itu adalah contoh-contoh dari kegiatan pengendalian manajemen. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.